kami kembali akan membaca kembali berita utama kita di koran hari ini, yaitu ada tes CPNS ditunda, kuota P3K dievaluasi. Nah, seperti informasi awal, pelaksanaan tahapan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dilangsungkan setelah Lebaran. Nampaknya sedikit tertunda. Alasannya pemerintah harus mengevaluasi kembali kuota P3K yang diberikan. Besar kemungkinan bakal dikurangi dari kuota awal sebanyak 745 orang. Nah, untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, seperti yang disampaikan oleh Sekda Hukum Dr. Haji Marjohan, mengatakan berdasarkan catatan dari BKN, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kuota dan formasi untuk guru, di mana akan dilakukan pengaturan jumlah kebutuhan guru sebenarnya dan guru mata pelajaran yang sangat diperlukan serta sekolah mana saja. Terkait data Depodik yang digunakan, Sekda mengatakan kalau kuota 745 orang ini sudah merujuk Dapodik, namun kemungkinan ada ketidakselarasan sehingga ditakutkan terjadi penumpukan guru di sekolah yang sama dan mata pelajaran yang sama. Nah, seperti kita ketahui bersama, untuk pelaksanaan tes CPNS sendiri dan perekrumen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini ditunda karena adanya evaluasi dari pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko kepada badan BKN pusat, karena untuk dari kuota awal sebanyak 745 orang dan kemungkinan akan dikurangi jatah P3K karena menyesuaikan dengan keuangan dan kebutuhan guru yang diperlukan oleh sekolah masing-masing. Nah, untuk berita kedua kita utama hari ini itu masalah CJH. Nasib CJH Mukomuko belum jelas. Rencana keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 asal Kabupaten Mukomuko sampai saat ini ternyata masih belum ada kepastian. Padahal waktu pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima itu sudah semakin dekat. Meskipun demikian, persiapan dari pihak kantor Kementerian Agama Mukomuko mengenai keberangkatan sudah dilaksanakan sedemikian rupa. Nah, untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi selaku tuan rumah pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi baik dari pemerintah Saudi maupun dari pihak Kementerian Agama Pusat. Nah, tentu alasan pokoknya adalah pemerintah Arab Saudi sendiri. Ujar Kepala Kemenak Mukomuko Dr. Haji Ramedlon MPD yang juga didampingi Kasubag TU Darmanto SHI. Nah, selanjutnya sebagai pelaksanaan CJH asal Kabupaten Mukomuko sudah melakukan berbagai langkah antisipasi jadwal keberangkatan. Di antaranya menuntaskan kebutuhan administrasi CJH yang direncanakan berangkat tahun ini, misalnya soal vaksin COVID-19 dan scan terhadap paspor setiap calon jemaah. Langkah ini sebagai persiapan apabila informasi keberangkatan tiba-tiba datang di waktu yang mepet. Nah, untuk para CJH sendiri yang akan berangkat tahun ini dari Kabupaten Mukomuko sudah melakukan persiapan baik dari vaksinasi COVID-19 maupun dari paspor. Nah, sekarang ini menunggu keputusan dari pihak negara Arab Saudi dan juga dari Kemenak Pusat bagaimana langkah selanjutnya untuk keberangkatan CJH calon jemaah haji asal Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021 ini. Nah, di berita utama ketiga itu ada masih masalah COVID-19. Pasien COVID-19 bakal terima paket bantuan. Nah, kabar baik bagi warga yang diponis positif COVID-19 di mana pemerintah akan memberi paket bantuan kebutuhan seperti beras, minyak goreng, gula hingga vitamin dan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan lainnya. Diketahui selama ini terkesan warga yang positif COVID-19 diabaikan, minim perhatian baik untuk kebutuhan selama isolasi maupun pemantauan untuk kesehatan. Nah, Kepala Dinas Sosial Mukomuko Saroni SH mengatakan bantuan sosial bagi korban positif COVID-19 sementara ini disiapkan sebanyak 250 paket. Nilai setiap bantuan sebanyak 150.000. Saat ini masih dalam proses pengadaan. Setelah siap langsung disalurkan pada korban. Bantuan ini khusus bentuk warga yang positif dan menjalani isolasi. Bentuknya berupa beras, kebutuhan lain termasuk vitamin untuk menjaga imun tubuh, serta APD. Sekarang sedang persiapan, setelah selesai langsung didistribusikan. Nah, ini merupakan kabar baik juga
untuk para pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing pasien COVID-19. Kami membantu dari dinas sosial. Walaupun tidak seberapa, dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban para warga kita yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri karena terjangkit virus COVID-19. Nah, itulah tadi 3 berita utama kita hari ini, edisi Kamis 3 Juni 2021. Nah, untuk para pembaca setia Radar Muko-Muko, Anda bisa juga mengakses Radar Muko-Muko online kami di www.harianradarmukomuko.com, karena di situ kami juga akan menyajikan informasi seputar Kabupaten Muko-Muko. Saksikan terus kami di channel YouTube Radar Muko-Muko dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya agar kami selalu bersemangat memberikan informasi seputar Kabupaten Muko-Muko kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.